Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Di zaman sekarang ini, tentu kalian sudah sangat mengenal yang namanya Bitcoin, mata uang elektronik atau disebut juga cryptocurrency, yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang yang menggunakan nama samaran bernama Satoshi Nakamoto. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara, alias tidak menggunakan jasa bank atau menggunakan sistem peer-to-peer. Nah, mata uang digital satu ini berbeda dengan uang yang biasanya disimpan di rekening bank. Bitcoin pada dasarnya disimpan dalam komputer pribadi dengan format file wallet atau disimpan dalam wallet yang disediakan oleh pihak ketiga. Kepemilikannya pun tidak memerlukan identitas, alias bisa dimiliki oleh seorang anonim. Jadi mata uang digital ini seringkali dimanfaatin oleh hacker untuk kepentingan rahasia mereka. Nah, di film yang berjudul Bitcoin Heist ini berkisah tentang pencurian Bitcoin oleh seorang hacker, di mana hacker tersebut juga memeras korbannya dengan mata uang digital satu ini. Bagaimana kisah menarik tentang Bitcoin yang disajikan dalam film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sesosok pria ganteng yang sedang berada di dalam tahanan, sedang bermain semacam catur dengan seorang tahanan lainnya. Dan pria ganteng ini bernama Puck. Namun di video ini, kita namai Alex aja ya sob, biar gampang. Alex ini merupakan seorang akuntan dari seorang mafia Bitcoin yang bernama Thomas. Dia dipenjara akibat ulahnya yang menipu, serta mencairkan uang ilegal hasil pencucian dari Bitcoin miliknya. Di sini diperlihatkan seorang polisi yang sedang menggerebek seorang mafia yang sedang melakukan transaksi Bitcoin. Dan polisi wanita ini bernama Dada. Dada ini nantinya akan menjadi teman Alex untuk menangkap sesosok buronan yang bernama Ghost. Ghost ini merupakan salah satu mafia Bitcoin yang sangat licik cuy. Dia telah menipu korbannya menggunakan salah satu virus yang bernama Chimera, yang mana virus ini dapat menghapus data-data penting yang ada di komputer korbannya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila si korban tidak ingin data yang dimilikinya terhapus, si korban harus membayar uang senilai $500. Dan apabila dalam batas waktu tertentu, uang yang telah dijanjikan belum dibayar, maka data-data penting yang ada di komputernya akan hangus secara otomatis. Bisa dibayangkan cuy, $500 dikalikan 10.000 orang yang telah menjadi korban setiap harinya. Sangat-sangat membangkitkan sekali. Di sini Ghost mengutus seorang wanita yang merupakan seorang pembunuh bayaran untuk mengawal akuntannya yang bernama Alex tadi. Dan wanita pembunuh bayaran ini bernama Ki. Ternyata transaksi pencucian Bitcoin ini merupakan pancingan dari pihak kepolisian. Ruangan tempat melakukan proses transaksi telah dipasangi kamera tersembunyi. Di sini Ki telah mengetahui bahwa dia sedang diawasi melalui kamera tersembunyi yang terletak di ruangan tersebut. Dada yang telah menyadari hal tersebut pun memerintahkan anak buahnya untuk melancarkan penggerebekan. Dan dari sini terjadi pertempuran yang tak terelakkan. Dengan segala keahlian yang dimilikinya, Ki dapat lari dari para polisi yang menggerebeknya. Lalu Ki memerintahkan kepada Alex untuk berpisah dan bertemu di markas. Di sini Ki memerintahkan kepada Alex untuk tidak memberitahu Thomas mengenai situasinya saat ini. Alex yang penurut pun hanya dapat mengiyakannya saja. Karena handphone yang dimiliki Ki telah rusak dan hancur akibat terkena tembakan, dia pun memperbaikinya di salah satu counter HP yang ada di sana. Dan pemilik counter tersebut bernama Bai. Bai ini tinggal bersama adiknya yang bernama Via. Mereka berdua ini adalah seorang gamers, sekaligus hacker dengan skill yang cukup terbilang handal. Bai yang sedang membackup data pun dikejutkan setelah mengetahui bahwa ponsel miliki berisi Bitcoin yang jumlahnya lumayan banyak. Dengan jiwa kriminal dan skill hacking yang ia miliki, Bai mentransfer Bitcoin yang ada di HP tersebut hingga tak tersisa sama sekali. Alex yang sedang menyamar pun mengetahui hal tersebut melalui smartwatch yang ia miliki. Lalu memberitahu Ki bahwa Bitcoinnya telah lenyap. Ki yang telah mengetahui bahwa Bai telah mencuri Bitcoinnya menodongkannya lalu memerintahkannya untuk mengembalikan semua Bitcoin yang telah ia curi.
Via yang tidak ingin dirinya menjadi tawanan pun memberontak dan melakukan perlawanan. Akibatnya, kakaknya yaitu Bai harus tertembak hingga membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Suara tembakan yang dilepaskan oleh Ki membuat polisi yang sedang memburunya mengetahui posisinya, lalu menembaki hingga mati tak bernyawa. Di samping itu, Dada telah berhasil menangkap Alex yang sedang menyamar. Namun berkat data Bitcoin yang dicuri oleh Bai membuat polisi tidak dapat menemukan barang bukti atas kasus pencucian Bitcoin yang dilakukan oleh Ghost. Dan dari sini, Alex sebagai akuntan Ghost hanya akan mendapatkan hukuman paling lama 8-12 bulan saja. Karena Dada telah mengacaukan misi yang dipercayakan kepadanya, dengan ini dia harus diberhentikan tugas oleh atasannya yang merupakan ayahnya sendiri. Untuk itu, Dada yang ingin pekerjaannya sebagai polisi kembali, dia pun menyusun rencana untuk menangkap si bos mafia Bitcoin, yaitu si Ghost. Di sini Dada akan membebaskan Alex dengan syarat Alex mau membantunya menangkap bosnya sendiri, yaitu Ghost, yang merupakan seorang mafia yang bernama Thomas. Just info aja nih sob, Thomas ini merupakan salah satu bos yang cukup terbilang jago dalam hal programming. Perusahaan bernama Chimera yang dimilikinya menyediakan layanan keamanan bagi bank-bank besar yang ada di seluruh dunia. Pokoknya si Thomas ini bagaikan idola bagi para hacker serta gamer yang ada di seluruh dunia. Dan sudah tentu, si Thomas ini akan sangat sulit untuk ditangkap. Untuk itu di sini Alex meminta kepada Dada untuk mencarikannya orang yang tepat dalam misinya kali ini. Kemudian Thomas mengamankan server Bitcoinnya menggunakan kode QR yang ada di dalam cincinnya. Nah untuk itu Dada merekrut salah seorang temannya yang bernama Jack, yang merupakan seorang magician yang sangat jago. Nantinya dengan teknik magic yang ia miliki, Jack akan mencuri cincin milik Thomas tanpa sepengetahuannya. Lalu kemudian cincin itu akan diberikan kepada salah seorang pembuat barang KW super yang bernama Luhan. Dan Luhan ini memiliki seorang putri yang bernama Lin. Lin ini memiliki keahlian mencuri tanpa terdeteksi. Kalau dipandang-pandang dari wajahnya saja, tampak Lin ini bakalan cantik kalau udah besar cuy. Pada akhirnya mereka pun memulai menjalankan misinya. Di sini mereka telah mengetahui bahwa Thomas akan mengadakan suatu acara yang bernama MQB. Nah di acara inilah kesempatan mereka untuk merebut cincin milik Thomas, lalu menduplikatnya yang mana cincin tersebut berisi kode QR untuk membuka server utama Chimera. Di sini, Luhan menyamar sebagai ibu-ibu untuk merebut sarung tangan orang yang sedang sakit. Idenya, nantinya sarung tangan tersebut akan mereka gunakan untuk membuat penyanyi pilihan Thomas membatalkan undangannya karena sakit. Nah disinilah kesempatan mereka untuk merebut lalu menduplikat cincin milik Thomas. Kemudian Dada berpura-pura menyamar menjadi asisten bohai dari si Jack. Rencananya Dada akan berusaha untuk meyakinkan Thomas agar mau mengundang Jack si magician di acara miliknya. Lalu Dada mencoba meminta Bitcoin milik Ghost yang dicuri oleh Bai kepada adiknya yaitu Via. Bitcoin tersebut akan ia gunakan untuk membiayai misinya dalam menangkap Ghost. Via yang memiliki rasa dendam terhadap Ghost mau memberikan Bitcoinnya dengan syarat Dada mau masukkannya ke dalam tim sebagai peretas. Pada awalnya Dada menolak hal tersebut, namun karena Via memaksanya dan juga Dada yang memang membutuhkan campur tangan seorang hacker dalam misinya ini, dengan terpaksa Dada menerima Via untuk membantunya menangkap Ghost. Di sini tampak Alex yang mulai menyukai Via, yang mana nanti pada akhirnya kedua insan ini menjalin kasih selayaknya manusia pada umumnya. Setelah melalui beberapa persiapan, pada akhirnya mereka pun memulai aksinya. Via mengawasi jalannya misi dari jarak jauh. Sementara itu, Dada yang menyamar sebagai asisten bohai pun telah berhasil mendapatkan sidik jari dari si Thomas. Di samping itu, Alex sengaja menampakkan diri lalu memberikan sebagian Bitcoin yang dimilikinya. Dengan ini Thomas akan mengecek Bitcoin tersebut di ruangan server utamanya. Nah disinilah Via dapat mengetahui kode PIN untuk membuka pintu ruangan server utama. Setelah beberapa pengalihan yang dilakukan oleh Jack dan Dada,
pada akhirnya cincin replika serta sidik jari milik Thomas pun telah selesai. Dan dari sini, Luhan yang menyamar sebagai pelayan telah berhasil mengantarkan putrinya yaitu Lin ke dalam ruangan di mana server wallet Bitcoin milik Thomas berada. Namun di sini, Lin mengalami sedikit kendala dengan sepatu rodanya yang menyangkut. Akibat gerakan Lin yang terlalu kuat, menyebabkan kakinya menyentuh salah satu laser yang menyebabkan alarm berbunyi. Beruntung, Luhan dengan sigap menyusul putrinya dan dapat mengalahkan penjaga yang ada di sana, lalu mengeluarkan Lin dari dalam gedung. Sementara itu, Alex yang telah berada di server utama berhasil mengcopy data riwayat transaksi yang dilakukan oleh Thomas. Nah, dari sini, misi yang mereka jalankan pun akhirnya mencapai titik terang, di mana semua data riwayat yang nantinya akan mereka jadikan sebagai barang bukti untuk menyeret Thomas ke penjara telah berhasil mereka dapatkan. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga mencuri Bitcoin milik Thomas hingga tak tersisa. Dan hal tersebut pun akhirnya diketahui oleh Thomas. Di sini terlihat kegirangan dari Alex serta tim lainnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama cuy. Secara tiba-tiba sebuah minibus menabrak mobil yang dikendarai oleh mereka, hingga membuat mereka pingsan tak sadarkan diri. Ketika mereka sadar, mereka mendapati telah berada di sebuah tempat dengan kondisi tubuh serta tangan yang terikat. Kemudian disusul dengan suara Ghost yang meminta Bitcoin miliknya kembali. Akibat perlawanan yang dilakukan oleh Alex yang menolak memberitahu sandi wallet miliknya, Alex pun harus meregang nyawa setelah Ghost memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Dan dengan ini, Via dengan terpaksa memberikan kode sandi tersebut. Ketika mereka sadar, mereka telah berada di tengah-tengah sawah tanpa adanya jasad dari Alex. Nah, saat mereka berkumpul merenung atas gagalnya misi yang mereka jalankan, tiba-tiba Via mengingat bahwa dia masih memiliki riwayat transaksi yang telah dia backup di komputer miliknya, yang disita oleh kepolisian. Nah, dengan ini, Via yang ditemani oleh Dada pun mengcopy data tersebut. Namun di sini, Via menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di kode wallet yang telah ia copy. Via menemukan sebuah virus yang tidak lain itu adalah virus yang sama dengan virus milik Ghost. Dari sini, Via menyadari bahwa Thomas sebenarnya bukanlah Ghost. Lantas, siapakah Ghost yang sebenarnya? Dari sini mungkin kalian sudah menebak. Dada yang merasa bersalah pun meminta maaf kepada Thomas atas jatuhnya server Chimera akibat virus yang ditanamkan oleh Ghost. Di sini, Via telah mengetahui sebuah virus yang tersembunyi di server utama Chimera. Rupanya Ghost telah memasang rootkit di server utama Chimera. Bagi yang tidak tahu apa itu rootkit merupakan sejenis program untuk menyembunyikan sesuatu yang telah ditanamkan pada sebuah sistem. Nah, karena sebab itulah, Ghost mampu lolos dari penyeleksian antivirus dari setiap komputer milik korbannya. Dan di sini, Ghost menanamkan sebuah program yang mampu membuka akses jarak jauh bagi pembuatnya. Tujuannya, nanti ketika server utama Chimera berhasil dibangkitkan, virus-virus tersebut akan membuka akses bagi Ghost ke seluruh bank yang memakai sistem keamanannya. Nah, dengan begini, Ghost mampu menaikkan harga Bitcoin ke harga tertingginya. Merasa dirinya telah banyak dirugikan, Thomas memerintahkan kepada anak buahnya untuk memenjarakan Dada dan Via atas tuduhan spionase. Di scene berikutnya, kita akan diperlihatkan siapa identitas asli dari Ghost, yang tak lain merupakan Alex, orang yang memfitnah Thomas sebagai Ghost. Cerdik juga orang ini. Namun kecerdikan Ghost belum tentu bisa mengalahkan kerjasama dari sebuah tim. Di sini terlihat aksi demi aksi pembalasan yang dilancarkan oleh timnya Dada. Dimulai dari gertakan pertamanya yang dilakukan oleh Jack yang memberitahu Alex bahwa Via juga ada di sana. Nah, dengan ini Alex yang memiliki perasaan terhadap Via menjemputnya lalu mengajaknya untuk berpindah dan hidup bersama. Bukan hanya Via saja di sini, Alex juga mengajak kakaknya yaitu Bai untuk merawatnya hingga sembuh. Setelah pertemuannya dengan Via, Alex melihat keberadaan Luhan yang ada di sana. Merasa ada yang tidak beres, Alex lalu mengejarnya kemudian menginterogasinya. Namun sebelum Luhan mengatakan yang sebenarnya, Luhan meminta 2000 Bitcoin milik Alex sebagai bayaran atas jasanya dalam membocorkan rencana Dada.
Nah, dari sini Alex yang telah mengetahui rencana Dada yang merupakan anggota kepolisian kabur bersama Via menuju sebuah tempat yang tak terjamah. Namun sebelum itu, dia harus melewati kejaran dari Dada serta tim lainnya. Dengan bantuan dari Luhan, Alex pun selamat dari kejaran Dada, lalu menuju ke sebuah kapal untuk pergi ke suatu tempat. Namun tiba-tiba anggota kepolisian serta tim lainnya secara misterius telah mengetahui lokasi Alex, lalu menyerangnya. Di sini terjadi baku tembak antara kedua belah pihak. Namun, Alex lagi-lagi berhasil kabur setelah berhasil mengelabui Jack serta anggota kepolisian lainnya. Singkat cerita, Alex dan Via telah berada di sebuah tempat. Di sini Via menjelaskan kepada Alex bahwa sebelumnya polisi telah memasang sebuah alat pelacak di tangannya. Namun, kini alat itu sudah tak berfungsi lagi. Kemudian Alex yang mendapat luka tembak cukup parah harus mengalami demam lalu tertidur untuk istirahat. Di pagi harinya, Alex yang telah terbangun menyadari bahwa rumah yang ditempatinya merupakan sebuah kontainer. Dan rupanya semua adegan tadi merupakan skenario yang dibuat oleh Dada serta timnya untuk menangkap Alex lalu menjebloskannya ke penjara karena kriminalitas yang telah diperbuatnya selama ini. Nah, akhirnya dengan ini si gesit Ghost alias Alex telah tertangkap dan dipenjara. Namun hukuman yang ia jalani hanya 8 bulan saja. Hal itu disebabkan karena Alex telah berhasil menghapus semua barang bukti yang ia miliki. Di samping itu, tanpa kebahagiaan dari timnya Dada, si Jack sukses membuat sekolah magic, dan Luhan yang berhasil menyekolahkan anaknya di sekolah yang layak. Dan di sini Dada bersumpah tidak akan membiarkan Alex keluar dari penjara dengan mudah. Di akhir film diperlihatkan Via dan kakaknya yaitu Bai yang mulai membaik, tengah menikmati suasana laut yang sangat yoi sekali. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film Bitcoin Heist. Seseorang dengan kemampuan hacker yang sangat terobsesi dengan mata uang bernama Bitcoin. Film asal Vietnam ini lumayan bagus buat kalian yang suka genre seperti ini. Buat kalian yang ingin request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?